dipertemukan sebagai pembelajaran. Kepergian yang menghancurkan. Langit sore itu kelabu ketika Ardan, pria muda berusia 27 tahun, berdiri di depan rumah kontrakannya yang sepi. Suara koper diseret memecah kesunyian. Rina, istrinya, menatapnya dengan dingin. "Maaf Dan, aku lelah hidup miskin begini. Aku mau mulai lagi dengan orang yang bisa kasih aku masa depan," katanya tanpa ragu. Ardan terdiam. Hatinya remuk, tapi lidahnya keluh. Ia menatap perempuan yang dulu ia perjuangkan mati-matian, kini pergi dengan pria lain, seorang pengusaha kaya yang pernah jadi pelanggan di tempat Rina bekerja. Saat pintu tertutup dan suara mobil menjauh, Ardan jatuh berlutut. Tangannya mengempal, air matanya menetes di tanah. Ia bersumpah dalam hati, "Aku akan bangkit. Aku akan buktikan, aku tidak butuh siapapun untuk berhasil." Namun malam itu panjang dan sunyi. Ardan kehilangan bukan hanya istrinya, tapi juga semangat hidup. Ia memandangi foto pernikahan mereka di meja, lalu menaruhnya ke dalam laci, berusaha menutup masa lalunya. Beberapa minggu berlalu. Ardan bekerja siang malam di bengkel kecil milik temannya. Tangannya melepuh, tubuhnya kurus, tapi tekadnya tumbuh. Ia mulai belajar bisnis otomotif, menonton video tentang kewirausahaan setiap malam. Kesedihan berubah menjadi bahan bakar. Dalam hatinya, ia tahu ia akan berubah. Pertemuan tak terduga. Suatu hari, di sebuah kafe kecil tempat ia biasa istirahat, Ardan tanpa sengaja menolong seorang gadis muda yang dompetnya dicuri. Gadis itu bernama Naila, cantik, berkelas, dengan senyum yang menenangkan. "Terima kasih, Mas," katanya sambil menunduk. Ardan hanya mengangguk, tak menyangka pertemuan sederhana itu akan mengubah hidupnya selamanya. Mereka mulai sering bertemu. Naila ternyata anak dari pemilik toko spare part besar di kota itu. Namun ia tidak sombong, justru rendah hati dan rajin. Ardan merasa nyaman tapi menahan diri. Ia masih trauma dengan cinta. Suatu sore, saat hujan turun, Naila menatap Ardan dan berkata pelan, "Kamu baik, Mas, tapi kenapa matamu selalu sedih?" Ardan terdiam lama. "Aku pernah ditinggalkan orang yang aku cintai karena aku miskin," jawabnya lirih. Naila menggenggam tangannya. "Berarti dia tak pantas untukmu. Orang seperti kamu akan jadi besar suatu hari nanti." Kata-kata itu menusuk lembut ke hatinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ardan merasa dilihat bukan karena hartanya, tapi karena dirinya. Waktu berjalan cepat. Naila sering membantu Ardan di bengkel meski tangannya halus dan tidak terbiasa kotor. Ia belajar mengganti oli, mencatat pembukuan, bahkan membantu mencari pelanggan baru. Setiap senyum Naila menyalakan semangat baru dalam hati Ardan. Ia bekerja tanpa kenal lelah. Namun ketika cinta mulai tumbuh, Ardan justru takut. "Aku tidak ingin kamu susah bersamaku," katanya suatu malam. Naila menyenyum lembut. "Aku tidak peduli susahnya, asal bersamamu." Cinta mereka tumbuh sederhana, tanpa janji manis, hanya kerja keras dan saling percaya. Tapi di balik itu, Ardan diam-diam mempersiapkan sesuatu besar, membuka bengkel sendiri. Dengan modal tabungan dan bantuan kecil dari Naila, bengkel pertama Ardan Motor berdiri. Awalnya kecil, tapi ramai karena kejujuran dan pelayanan tulus. Naila berdiri di samping Ardan saat pembukaan, memegang pita merah. Katanya, "Aku yakin ini awal segalanya." Ardan tersenyum. "Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih jatuh di tempat yang sama." Lamaran yang mengharukan. 3 tahun kemudian, bisnis Ardan mulai berkembang. Ia membeli lahan baru, punya 5 karyawan dan pelanggan tetap dari berbagai daerah. Di malam ulang tahun Naila, ia membawa cincin sederhana.
Di taman tempat mereka pertama bertemu, Ardan berlutut. "Aku tidak bisa janji akan jadi sempurna, tapi aku janji tidak akan pernah menyerah memperjuangkan kita," katanya dengan mata berkaca. Naila tertegun, air matanya menetes. "Aku mau," jawabnya pelan. Suara tepuk tangan teman-teman mereka pecah, dan malam itu jadi awal baru bagi Ardan. Bukan hanya sebagai pria yang ditinggalkan, tapi pria yang kembali menemukan makna hidup. Namun kebahagiaan mereka baru saja memulai. Dunia bisnis tidak selalu ramah, dan masa lalu Ardan belum sepenuhnya selesai. Bayangan dari masa lalu. Pernikahan Ardan dan Naila berlangsung sederhana, namun penuh kebahagiaan. Tak ada pesta mewah, hanya doa dan tawa hangat dari keluarga. Namun tak lama setelah itu, masa lalu kembali mengetuk. Suatu sore, seorang wanita datang ke bengkel dengan mobil mewah. Saat Ardan menghampiri, jantungnya seakan berhenti. Itu Rina, mantan istrinya. Dan, katanya pelan, seolah tak percaya pria di depannya adalah suaminya dulu. "Kamu sekarang punya bengkel sebesar ini?" Ardan menatapnya dingin. "Aku bekerja keras, tanpa meninggalkan siapapun." Rina menunduk tampak canggung. Ia mengaku suaminya kini bangkrut dan meninggalkannya. "Aku hanya butuh bantuan memperbaiki mobil," ujarnya gugup. Naila datang membawa air mineral. Tatapannya lembut tapi tegas. "Silakan duduk, Mbak. Di sini kami bantu semua pelanggan dengan cara yang sama." Rina menelan ludah. Ia bisa merasakan betapa besar perubahan Ardan. Dulu pria ini sederhana, kini karismanya menonjol dengan istri cantik dan bisnis yang berkembang. Malamnya, Ardan memenung di ruang kerjanya. Naila memeluknya dari belakang. "Kenapa diam?" "Aku cuma teringat masa lalu. Kalau dia tidak pergi, mungkin aku tidak akan sampai di sini." Naila tersenyum. "Berarti rasa sakitmu dulu bukan akhir, tapi awal." Kalimat itu menjadi pengingat abadi bagi Ardan, bahwa luka tidak selamanya menghancurkan, kadang justru membentuk. Bangkit jadi bos besar. 5 tahun berlalu, Ardan Motor Group kini memiliki cabang di berbagai kota. Ia mulai dikenal sebagai pengusaha muda sukses yang memulai semuanya dari nol. Ardan kini berdasi, berbicara di seminar bisnis dan sering diundang televisi. Tapi di rumah, ia tetap pria sederhana yang selalu mencuci tangan sebelum makan bersama Naila. Naila menjadi direktur keuangan di perusahaannya. Bersama, mereka membangun sistem yang jujur dan transparan. Karyawan menyebut mereka pasangan inspiratif. Namun keberhasilan besar membawa ujian baru. Beberapa pesaing iri mulai menebar fitnah bahwa Ardan mencuri desain mesin, mencoba menjatuhkan reputasinya. Di tengah tekanan itu, Naila berdiri teguh. "Kita bersihkan nama dengan bukti, bukan kata-kata," katanya tegas. Ardan mengikuti sarannya, memperlihatkan laporan asli dan semua tuduhan terbukti palsu. Setelah itu, kepercayaan publik justru meningkat dan perusahaannya makin besar. Dalam sebuah wawancara, Ardan berkata, "Dulu saya ditinggalkan karena miskin. Kini saya belajar, nilai seseorang bukan dari apa yang dimilikinya, tapi dari bagaimana dia bertahan." Kata-kata itu viral di media sosial, menginspirasi ribuan orang. Rina datang memohon. Suatu hari, Rina datang lagi. Kali ini tidak dengan mobil mewah, tapi dengan wajah pucat dan pakaian lusuh. "Ardan," suaranya bergetar. Aku menyesal. Hidupku hancur. Suamiku menipuku. Semua hartaku hilang." Ardan hanya diam. Naila berdiri di sampingnya, tenang, tak menunjukkan rasa sombong sedikit pun. "Aku cuma mau minta maaf. Kamu ternyata jauh lebih berharga dari yang kukira," lanjut Rina dengan air mata. Ardan menatapnya lalu berkata lembut, "Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi ingat, setiap pilihan punya konsekuensi. Aku harap kamu bisa mulai lagi, seperti aku dulu." Rina menangis keras, tapi kali ini bukan karena kehilangan Ardan, melainkan karena menyadari siapa yang benar-benar tulus. Naila menghampirinya,
memberikan uang bantuan kecil tanpa menyinggung masa lalu. Gunakan untuk bangkit lagi, katanya tulus. Setelah itu, Rina pergi dalam diam. Di dalam hatinya, Ardan tahu dendamnya sudah selesai. Ia bukan lagi pria yang ditinggalkan. Ia adalah pria yang menang dengan kebaikan. Bahagia yang tak tergoyahkan. 10 tahun berlalu sejak hari Rina meninggalkannya. Kini, Ardan berdiri di depan gedung bertingkat bertuliskan Ardan Group Holding. Di sisinya, Naila menggandeng tangan kecil putri mereka Alia. Kebahagiaan yang dulu terasa mustahil, kini menjadi nyata. Di sebuah wawancara besar, wartawan bertanya, "Pak Ardan, apa rahasia kesuksesan Anda?" Ardan tersenyum, menatap Naila dan anaknya. "Rahasia saya sederhana, jatuh tapi tidak menyerah, dan selalu ada seseorang yang percaya, bahkan saat saya sendiri hampir tak percaya." Malam itu di balkon mewah rumah mereka, Ardan memeluk Naila erat. "Terima kasih sudah datang waktu aku bukan siapa-siapa." Naila membaras pelukan itu. "Aku datang bukan karena kamu siapa-siapa. Aku datang karena aku tahu kamu akan jadi seseorang." Langit malam bertabur bintang, dan Ardan menatapnya dengan damai. Ia tak lagi memikirkan siapa yang meninggalkan, tapi siapa yang tetap tinggal. Hidup membuktikan satu hal, yang tulus akan menang pada akhirnya. Dan di dalam setiap luka, ada kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih besar. Hapus semua luka, aku temukan